Gunung Ciremai, salah satu puncak yang terkenal di Jawa Barat, menjadi pilihan Aryo dan 7 temannya untuk menguji keberanian mereka. Mereka, 8 orang, memutuskan mendaki gunung itu di bulan puasa. Bukan karena alasan spiritual atau sekadar mencari ketenangan, tetapi karena mereka ingin merasakan pengalaman berbeda. Pendakian saat berpuasa. Sebuah tantangan yang menurut mereka, bisa menguji fisik dan mental. Ayo, semangat, guys. Puncaknya udah deket, nggak jauh lagi, seru Aryo dengan wajah penuh semangat, meskipun keringat sudah mulai membasahi pelipisnya. Joko, yang berjalan di samping Aryo, mengangguk lelah. Iya, tapi gua nggak tahu kenapa, gue mulai ngerasa aneh. Ini kayaknya nggak biasa, deh, katanya sambil melirik ke kanan, ke arah hutan yang semakin gelap seiring dengan waktu yang semakin menjelang sore. Apaan sih, Joko? Lembur lo itu kayaknya udah ngaruh deh. Santai aja, jawab Roni, yang lebih suka bersikap santai. Kita cuma mau sampai puncak, buka puasa, terus turun lagi. Gampang. Mereka tertawa, meski setiap langkah terasa semakin berat. Berat karena perut kosong, berat karena udara yang semakin dingin, dan berat karena jalur pendakian yang semakin terjal. Namun, ada satu hal yang tak bisa mereka abaikan. Ketika mereka berhenti sejenak untuk mengambil nafas, di pos pendakian terakhir sebelum menuju puncak, mereka bertemu dengan seorang kakek tua yang duduk di sebuah batu besar. Rambutnya putih panjang, wajahnya keriput, dan matanya seperti menatap jauh, seakan melihat sesuatu yang tak terlihat oleh mereka. Jangan lanjutkan perjalanan setelah maghrib, kata kakek itu dengan suara yang sangat pelan, hampir seperti bisikan angin. Kenapa, Kek? Tanya Rino, yang penasaran. Jalur-jalur di sini, tidak semua jalur aman. Jangan lewatkan maghrib. Banyak yang tak terlihat. Kakek itu menatap mereka dengan tajam, seolah menembus hingga ke dalam hati mereka. Suasana menjadi hening sejenak. Tiara dan Ayu saling memandang, sedikit cemas. Dewi juga merasa aneh, seperti ada sesuatu yang membuat bulu kuduknya meremang. Ah, udahlah, Kek. Kita cuma mau sampai puncak, bukannya nggak percaya, tapi kami cuma mau buka puasa di atas sana, kata Aryo dengan suara meyakinkan. Tenang aja, kami hati-hati. Kakek itu hanya mengangguk perlahan, lalu berdiri dengan gerakan yang sangat lambat, seperti sebuah tarian tua. Dia melangkah menjauh, membiarkan mereka melanjutkan perjalanan mereka. Namun, meskipun mereka mencoba melupakan peringatan itu, ada rasa aneh yang mulai tumbuh di dalam hati mereka. Mereka merasa seperti ada yang mengawasi. Pemandangan di sekitar mereka semakin gelap. Suara langkah kaki mereka bergema di hutan yang sepi. Ayo, jangan kebanyakan mikir. Kita bakal sampai puncak sebelum maghrib kok, kata Aryo berusaha meyakinkan teman-temannya. Namun, saat mereka melanjutkan perjalanan, mereka mulai merasa seperti ada yang salah. Udara menjadi lebih dingin, dan suara angin yang semula biasa saja, kini terasa lebih berat. Seperti ada sesuatu yang mengintai mereka. Mereka tidak tahu bahwa keputusan untuk tetap mendaki, meski sudah lewat maghrib, akan membawa mereka pada pengalaman yang tak akan pernah mereka lupakan. Setidaknya kita udah hampir sampai. Nggak lama lagi, Aryo berusaha memberi semangat. Buka puasa di puncak, lalu turun. Cepat selesai, kan? Tapi saat itu, langkah kaki mereka terdengar semakin keras. Seperti ada sesuatu yang mengikuti mereka. Sesuatu yang tidak bisa mereka lihat. Aryo menoleh sebentar, namun yang tampak hanya kegelapan hutan yang menyelimuti mereka. Kalian juga dengar itu? Tanya Joko, suaranya bergetar. Mereka semua diam. Ada suara di belakang mereka, suara langkah kaki yang tidak mereka kenali. Langkah itu semakin dekat. Namun, saat mereka berbalik, tak ada apa-apa. Pasti hanya angin, jawab Aryo dengan cepat, mencoba mengusir perasaan cemas yang mulai menguasai dirinya. Kita lanjut saja. Sampai puncak. Namun, rasa takut yang perlahan tumbuh dalam diri mereka semakin nyata. Dan saat langit semakin gelap,
Mereka tahu bahwa pendakian ini akan membawa mereka pada hal-hal yang tak terduga. Mereka hanya tidak tahu apa yang menanti di depan. Pada malam itu, perjalanan mereka ke puncak Gunung Ciremai akan membuka pintu menuju sebuah dunia yang jauh lebih mengerikan dari yang bisa mereka bayangkan. Dunia yang telah lama menunggu untuk mereka temui. Dan perjalanan itu baru saja dimulai. Malam semakin gelap. Angin di sekitar mereka semakin kencang, menyapu wajah dengan dingin yang menyengat. Suara desiran angin yang tadinya terasa biasa, kini berubah menjadi sesuatu yang menakutkan. Di antara semak-semak, sesekali terdengar suara seperti bisikan, namun tak ada yang bisa mereka pastikan. Semua ini membuat hati mereka semakin gelisah. Aryo berhenti sejenak dan menoleh ke belakang. "Kalian merasa enggak, sih? Seperti ada yang mengikuti kita," katanya dengan suara pelan. Ia berusaha tidak memperlihatkan kecemasannya, meski dadanya terasa sesak. Joko yang berjalan di sampingnya hanya mengangguk, wajahnya semakin pucat. "Iya, gue juga ngerasa gitu. Kayaknya ada yang aneh." Mereka melanjutkan langkah, meskipun rasa takut semakin mengikat. Setiap suara, setiap langkah, terasa mengancam. Ketika Aryo menoleh lagi, ia melihat sesuatu yang membuat hatinya berdegup kencang. Di tengah rombongan mereka, ada satu sosok tambahan. Seorang pria bertubuh tinggi, mengenakan jaket hitam, dengan wajah tertutup topi. Aryo langsung berhenti, matanya terbuka lebar. "Siapa itu?" Aryo bertanya dengan suara serak. Joko menoleh ke belakang, matanya juga terbelalak. "Gue nggak tahu. Itu bukan bagian dari kita, kan?" Roni yang berada di belakang Aryo juga ikut menoleh. "Hah? Dari tadi nggak ada orang lain di sekitar kita," katanya bingung. "Kita berdelapan, kok sekarang jadi ada satu orang lagi?" Mereka semua menatap pria itu. Sosok itu tidak bergerak, hanya berdiri diam di tengah jalur, seperti menunggu mereka. Tapi anehnya, sosok itu tidak menatap mereka langsung. Ia hanya berdiri dengan pandangan kosong, seperti melihat sesuatu yang jauh di luar jangkauan mereka. "Ayo, jalan. Jangan terlalu dipikirin," kata Aryo akhirnya, berusaha mengusir kecemasan yang mulai merayap. Mungkin dia pendaki lain yang terlambat. Namun, seiring mereka melanjutkan perjalanan, sosok itu tetap ada di sana. Tak bergerak, seolah menunggu waktu untuk menghilang. Aryo dan yang lainnya tidak berani menoleh lagi, meski rasa penasaran mulai mengganggu. "Ada yang gak beres, bro," kata Joko pelan, suaranya hampir seperti berbisik. "Apa kita harus cari jalur lain? Jangan-jangan kita salah jalur." "Tunggu dulu. Kita sudah di jalur yang benar," jawab Aryo, sedikit kesal. "Kita tetap lanjut. Tidak ada yang aneh, kok. Puncaknya udah dekat." Namun, rasa tak nyaman itu tetap menggantung di udara. Mereka melanjutkan perjalanan dengan langkah-langkah cepat, berharap bisa segera sampai di puncak. Meskipun perut mereka kosong, dan pikiran mereka dipenuhi dengan ketegangan, mereka terus berjalan. Tiba-tiba, Roni yang berada di belakang Aryo berteriak. "Aryo, ada suara? Suara langkah kaki di belakang kita." Aryo menoleh ke belakang, namun sosok pria itu sudah menghilang. Hanya gelap yang tersisa. Namun, langkah kaki yang ditunggu-tunggu, langkah itu, terus terdengar jelas. Terasa semakin banyak. Terasa semakin mendekat. "Sudah cukup. Kita harus berhenti," kata Dewi, suaranya sedikit gemetar. "Ini sudah mulai nggak masuk akal. Aku ngerasa ada yang salah." Aryo, meskipun ragu, memutuskan untuk berhenti. Mereka semua berkumpul di tepi jalur, duduk di atas batu besar. Suasana hening, hanya terdengar suara angin yang berdesir. "Apa kalian gak ngerasa aneh? Seperti ada yang ngikutin kita dari tadi," ujar Roni dengan wajah pucat. "Aku ngerasain itu juga," jawab Tiara, matanya melirik ke sekeliling, cemas. "Kayaknya kita nggak sendirian di sini." Aryo menatap mereka satu persatu, berusaha meyakinkan diri sendiri dan teman-temannya. "Tenang. Itu cuma perasaan kita aja.
Mungkin ada hewan hutan yang lewat. Nggak usah takut. Namun, saat mereka melanjutkan perjalanan, perasaan aneh itu semakin menguat. Langkah mereka terasa semakin berat, semakin terjal. Setiap suara di sekitar mereka terdengar semakin nyata. Ada yang mengintai dari dalam gelap. Saat mereka tiba di pos bayangan, tempat terakhir sebelum menuju puncak, mereka memutuskan untuk berhenti sebentar. Sekalian istirahat, buka puasa, sebelum lanjut ke puncak, kata Aryo, mencoba menenangkan suasana. Mereka membuka bekal yang dibawa, makan dengan cepat. Namun, rasa gelisah terus menguasai mereka. Angin semakin kencang, dan langit yang semula cerah mulai tertutup awan gelap. Ada sesuatu yang tidak beres, namun tak seorang pun berani mengatakannya. Setelah beberapa menit, mereka kembali melanjutkan perjalanan. Kali ini, langkah mereka terasa lebih berat. Rasa takut yang semula hanya sekadar perasaan, kini menjadi nyata. Semakin jauh mereka berjalan, semakin tidak jelas arah yang harus ditempuh. Mereka seperti tersesat, meskipun sudah mengikuti jalur yang benar. Gue rasa kita sudah salah jalur, kata Joko, wajahnya cemas. Tunggu dulu. Kita coba terus. Pasti ada di depan sana, jawab Aryo, meskipun ia sendiri mulai ragu. Kita akan sampai. Cuma tinggal sebentar lagi. Namun, pada malam itu, langkah mereka semakin tidak pasti. Dan saat itulah, mereka mulai merasakan sesuatu yang lebih mengerikan daripada yang mereka bayangkan, bahwa mereka bukan hanya tersesat, tapi juga sedang menuju ke sesuatu yang jauh lebih jahat. Malam semakin larut, dan suasana di sekitar mereka semakin mencekam. Langit yang tadinya cerah kini tertutup awan tebal, dan angin yang berhembus terasa semakin dingin. Mereka melanjutkan perjalanan meskipun rasa takut kian menguasai. Aryo masih memimpin rombongan, namun langkahnya terasa lebih berat, seakan ada sesuatu yang menarik mereka mundur ke belakang. Jalan terus, kata Aryo dengan suara tegas, berusaha menenangkan diri dan teman-temannya. Puncaknya sudah dekat. Kita cuma perlu sedikit lagi. Namun, semakin mereka melangkah, semakin terasa ada yang salah. Roni yang berjalan paling belakang tiba-tiba berhenti. Dia menatap ke sekeliling dengan wajah cemas. Tunggu dulu, ujarnya, suaranya terdengar panik. Ada yang aneh. Tiara yang berada di sampingnya menoleh, melihat Roni yang tampak gelisah. Kenapa, Ron? Ada apa? Aku rasa kita udah nyasar. Jalur ini beda sama yang tadi, jawab Roni dengan suara terbata-bata. Gue nggak ingat ada jurang di kiri kita tadi. Tapi sekarang, ini jadi ada di kanan. Mereka semua berhenti dan melihat ke sekitar. Keadaan di sekitar mereka benar-benar berbeda. Tebing yang seharusnya ada di sisi kiri kini sudah berpindah ke kanan. Hutan yang tadinya rimbun, kini tampak lebih lebar, dan pepohonan yang tinggi-tinggi itu seperti membentuk lorong panjang yang gelap. Aryo berusaha meyakinkan dirinya sendiri, tapi pandangannya semakin kabur. Ini pasti cuma perasaan kita aja. Kita pasti masih di jalur yang benar. Namun, saat ia memandang ke depan, jalur yang harus mereka tempuh tiba-tiba berubah. Tidak ada lagi tanda-tanda jalur pendakian yang biasa mereka lihat. Semua seolah memudar, digantikan oleh sesuatu yang asing. Matahari yang seharusnya tenggelam, malah terlihat tak bergerak, seperti terhenti di atas sana, dan langit semakin gelap. Ini bukan tempat yang kita kenal, kata Joko, suaranya parau. Apa yang terjadi dengan jalurnya? Tidak mungkin kita salah jalur, Aryo berusaha tetap tenang. Kita pasti masih di jalur yang benar. Kita harus tetap melanjutkan perjalanan. Namun, langkah mereka terasa semakin berat. Setiap detik seperti memanjang, dan langkah mereka semakin terperangkap dalam kegelapan. Suara-suara aneh yang sebelumnya hanya mereka dengar samar, kini semakin jelas. Seperti ada yang mendekat, menggema di telinga mereka. Dewi yang berjalan di samping Tiara tiba-tiba berteriak. Jangan ada yang bergerak, serunya, wajahnya pucat pasi. Kita udah salah tempat. Lihat itu.
Mereka menoleh ke arah yang ditunjuk Dewi. Di depan mereka, ada sebuah bangunan yang tidak pernah mereka lihat sebelumnya, sebuah altar besar dengan batu-batu besar di sekelilingnya. Tak jauh dari sana, ada api yang menyala, mengeluarkan nyala yang aneh dan mempesona. Namun, api itu tidak memberikan kehangatan, justru memberikan rasa dingin yang menusuk tulang. Apa ini? Kita nggak pernah lihat tempat ini di peta, ujar Joko, suaranya bergetar. Bukan cuma itu, kata Roni, matanya penuh ketakutan. Lihat sosok itu. Di tengah-tengah api yang berkobar, ada sesosok pria berjubah hitam berdiri tegak, menatap mereka dengan mata merah yang menyala. Tidak ada suara apapun dari sosok itu, hanya tatapan tajam yang penuh ancaman. Mundur. Kita harus pergi. Tiara berteriak panik, menarik tangan Dewi untuk lari mundur. Namun, saat mereka berbalik, jalan yang mereka lalui sebelumnya sudah hilang. Hutan yang rimbun dan pepohonan yang seharusnya mereka lewati, kini hanya tersisa ruang kosong yang luas. Semua jalur yang mereka kenal, semua jejak yang mereka ikuti, menghilang tanpa jejak. Mereka terperangkap. Kemana kita harus pergi? Tanya Dewi dengan suara gemetar. Jalan yang kita lewati, hilang begitu saja. Ini tidak mungkin, jawab Aryo, suara seakan tercekat. Kita harus kembali. Pasti ada jalan lain. Namun, semakin mereka berusaha mencari jalan keluar, semakin mereka merasa seperti berada di dalam labirin yang tak ada ujungnya. Setiap langkah mereka hanya membawa mereka kembali ke tempat yang sama. Roni, yang mulai kelelahan, mengangkat tangannya dan menunjuk ke depan. Itu, apa itu? Mereka semua menatap ke arah yang ditunjuk Roni, dan di sana, di tengah kegelapan yang semakin pekat, terlihat sebuah tenda mereka. Padahal, mereka belum sempat mendirikan tenda. Mereka baru saja berhenti untuk beristirahat di pos bayangan sebelum memulai perjalanan ke puncak. Namun, di depan mereka, tenda-tenda itu sudah berdiri dengan rapi, seolah-olah waktu telah berhenti. Ini nggak masuk akal, kata Joko, berjalan mendekati tenda dengan ragu. Kita nggak pernah mendirikan tenda di sini. Namun, sebelum mereka sempat memeriksa lebih lanjut, aroma yang tajam dan menyengat menyeruak dari dalam tenda, aroma dupa yang kuat, seperti bau asap yang terlalu pekat untuk ditoleransi. Agus yang pertama kali masuk ke dalam tenda, tiba-tiba terjatuh ke tanah, muntah darah begitu mendekatkan wajahnya ke udara dalam tenda itu. Kita harus keluar dari sini, teriak Tiara, wajahnya pucat pasi. Ada sesuatu yang tidak beres. Namun, saat mereka berbalik, kegelapan hutan tampak semakin mendalam, seakan menelan semua jalan yang mereka coba lewati. Tenda-tenda itu tetap berdiri, seperti jebakan yang tak bisa mereka hindari. Mereka terperangkap, tidak hanya oleh tempat, tetapi juga oleh kenyataan yang semakin mengerikan. Pagi itu, udara di Gunung Ciremai terasa sangat dingin. Sejak mereka mendirikan tenda, malam berlalu dengan penuh kecemasan. Makanan yang mereka bawa tidak pernah sempat disentuh, rasa takut telah menghalangi nafsu makan. Roni masih terengah-engah, wajahnya pucat pasi setelah melihat kejadian mengerikan di dalam tenda. Mereka semua terdiam, tidak ada yang berani berbicara. Tiara duduk di luar tenda, matanya menatap kosong ke puncak yang samar-samar terlihat di balik kabut. Kita sudah dekat, kan? Tanyanya, suaranya lemah. Kenapa rasanya kita nggak sampai-sampai? Tenang, Tiara, jawab Aryo sambil mencoba menenangkan dirinya sendiri. Kita tinggal sedikit lagi. Kita pasti bisa sampai ke puncak. Kita nggak akan menyerah. Namun, meskipun kata-kata itu keluar dari mulutnya, Aryo sendiri merasa bimbang. Sesuatu di dalam dirinya meronta, menyuruhnya untuk berhenti. Tapi, ia tidak bisa mundur sekarang. Ia harus memastikan mereka semua bisa keluar dari sini, selamat. Ketegangan mulai terasa semakin tebal, terutama setelah apa yang mereka alami di malam sebelumnya. Tenda-tenda yang berdiri begitu saja, aroma dupa yang menyengat, dan sosok berjubah hitam yang berdiri di tengah api. Semua itu masih terbayang jelas di pikiran mereka. Aryo,
Suara Dewi terdengar pelan, namun penuh kekhawatiran. Kita harus keluar dari sini. Ini nggak bisa dibiarkan. Semua ini nggak wajar. Aryo menatap Dewi, matanya sudah mulai menunjukkan rasa kebingungannya. Kita nggak bisa mundur sekarang. Kalau kita kembali ke pos pendakian, kita nggak akan tahu apa yang terjadi di sini. Kita harus sampai puncak. Mereka kembali melanjutkan perjalanan, meskipun hati mereka terasa berat. Langkah demi langkah, mereka mendekati puncak Gunung Ciremai. Suasana semakin sunyi, dan hawa dingin semakin menusuk. Seakan-akan, dunia di sekitar mereka berubah menjadi lebih gelap. Hutan yang biasanya ramai dengan suara burung dan binatang hutan kini terasa mencekam. Tidak ada suara apapun selain desahan napas mereka yang berat. Ketika mereka hampir mencapai puncak, sesuatu yang aneh terjadi. Tiara tiba-tiba berhenti. "Dengar, kalian dengar itu?" Mereka semua terdiam, mencoba mendengarkan. Ada suara yang samar-samar terdengar, seperti panggilan lembut yang mengalun di antara pepohonan. Suara itu seolah-olah memanggil-manggil namanya, sangat akrab, sangat mengena. Tiara menoleh ke arah suara itu. "Itu suara ibu saya," ujarnya dengan suara terputus-putus. "Ibu? Ibu saya memanggil dari sana." "Apa? Itu pasti cuma halusinasi, Tiara," jawab Aryo dengan cepat, meskipun ia merasa takut. "Ibu kamu nggak ada di sini." Tapi Tiara tetap berdiri di tempatnya, tubuhnya sedikit gemetar. "Tidak. Itu suara ibu saya. Aku harus ke sana," katanya, melangkah maju tanpa mendengarkan siapapun. Dewi cepat-cepat menarik Tiara. "Tiara, jangan. Itu bukan suara ibumu. Itu bukan suara siapa-siapa." Namun, Tiara meronta, seolah-olah tidak bisa mendengar apapun. "Aku harus pergi. Aku harus ke sana." Suara Tiara semakin keras, wajahnya dipenuhi kebingungan dan ketakutan. Ayu yang melihat kejadian itu mendekati Dewi. "Kita harus menahannya. Tiara nggak bisa pergi ke sana," katanya dengan suara gemetar. Saat itu, Tiara tiba-tiba berhenti, dan matanya terbuka lebar. Ia menoleh ke arah teman-temannya dengan ekspresi penuh kebingungan. Kenapa kalian semua ada di sini? Ibu memanggilku." Dewi yang sudah sangat khawatir akhirnya menarik Tiara dengan kuat. "Kamu nggak bisa ke sana, Tiara. Itu pasti bukan ibu kamu." Tiara terlihat bingung dan sedikit marah. "Kalian nggak mengerti, itu ibuku." Namun, di saat yang sama, mereka semua merasakan sesuatu yang sangat mengerikan. Dari dalam semak-semak yang gelap, muncul sosok tinggi, hitam, dengan mata merah menyala yang menatap mereka dari kejauhan. Sosok itu tidak bergerak, hanya berdiri di sana, menatap dengan tajam. Tidak ada suara, hanya tatapan yang penuh dengan kekuatan tak terkatakan. Mereka semua terdiam. Tiara, yang semula berusaha melawan Dewi, kini ikut terdiam, menatap sosok itu dengan mata terbelalak. "Apa itu?" katanya lirih, hampir tidak percaya. "Ayo cepat. Lari," teriak Aryo, suaranya panik. Mereka mulai bergerak mundur, tetapi sosok itu tidak bergerak. Hanya matanya yang merah itu yang terus menatap mereka. Perlahan, sosok itu mulai mendekat, langkahnya begitu berat dan menakutkan, meskipun tak ada suara langkah yang terdengar. Roni yang berjalan paling belakang hampir terjatuh karena ketakutan. Gue nggak bisa tahan lagi. Kita harus keluar dari sini." Mereka berlari, tetapi semakin mereka berlari, semakin jauh mereka rasakan sosok itu mengikuti. Setiap detik terasa lebih berat, dan rasa ketakutan semakin mendalam. Mereka seperti tidak bisa keluar dari lingkaran kegelapan yang semakin mempersempit. "Kenapa ini terjadi?" tanya Tiara dengan suara penuh kecemasan. Kenapa kita nggak bisa pergi?" Di tengah kegelapan, mereka mendengar suara azan subuh yang menggema. Suara itu bukan berasal dari masjid atau tempat ibadah manapun. Suara itu seperti berasal dari dalam hutan itu sendiri, begitu dalam dan menggelegar, seakan-akan seluruh alam bergema bersama suara itu. Di saat itulah,
mereka tiba-tiba merasa seperti terlempar ke tempat yang sama sekali berbeda. Mereka sudah tidak lagi berada di jalur pendakian Gunung Ciremai. Mereka berada di tanah lapang yang aneh, yang tidak mereka kenali. Di depan mereka, ada sebuah sesajen yang tergeletak di tanah, dengan kepala kambing yang masih meneteskan darah segar. Mereka terdiam, tidak tahu harus berkata apa. Sesuatu yang sangat kelam dan menakutkan sedang mengintai mereka. Sosok berjubah hitam yang muncul sebelumnya kini berdiri di antara nyala api, wajahnya tak terlihat, tetapi suara bisikan yang pelan terdengar di dalam pikiran mereka. Jangan coba melawan. Satu tumbal untuk keluar dari sini. Panas dan dinginnya bergabung menjadi satu, menekan mereka dalam kekosongan yang menakutkan. Mereka tidak tahu apa yang harus dilakukan. Mereka hanya tahu satu hal, mereka berada di tempat yang sangat salah. Mereka berdiri terdiam di tanah lapang yang gelap itu, tatapan mereka terpaku pada sesajen yang tergeletak di depan mereka. Kepala kambing yang masih mengeluarkan darah segar, aroma busuk yang berasal dari darah yang menetes perlahan ke tanah, dan nyala api yang memantulkan bayangan panjang dari tubuh mereka. Semua itu terasa sangat asing, sangat tidak mungkin ada di dunia mereka. Ini, apa ini? Roni bertanya dengan suara parau, matanya memandang sekeliling dengan rasa bingung yang sangat dalam. Kita gak pernah lihat tempat ini sebelumnya. Tiara yang masih tampak pucat, menggenggam tangan Dewi dengan erat. Apa yang harus kita lakukan? Semua ini terasa sangat nyata, tapi nggak mungkin kita ada di sini. Di tengah kecemasan itu, suara bisikan halus kembali terdengar. Suara itu datang dari sosok berjubah hitam yang berada di tengah api. Meskipun tak ada wajah yang tampak, mereka bisa merasakan kehadiran sosok itu begitu menekan, seakan mengawasi mereka dengan penuh perhatian. Ada yang gak beres di sini, kata Joko dengan suara tegang, berusaha untuk tetap tenang meskipun tubuhnya gemetar. Kita harus keluar, cepat. Namun, saat mereka berbalik, langit malam yang gelap di belakang mereka tampak semakin gelap, seakan memeluk mereka dengan rapat. Tidak ada jalan yang terlihat, tidak ada jejak yang bisa mereka ikuti. Semakin mereka melihat ke sekeliling, semakin mereka merasa terjebak dalam kegelapan yang tak berujung. Dewi berusaha menarik Tiara, yang masih terhanyut dalam kebingungannya. Tiara, kita harus tetap bersama. Jangan terjebak dengan suara itu. Itu bukan ibumu. Itu bukan siapa-siapa. Tiara memandang Dewi dengan tatapan kosong, seolah tak mendengar. Ibu memanggil aku harus ke sana. Tiara, jangan dengarkan itu, teriak Dewi dengan keras, namun Tiara hanya menggeleng, semakin terhanyut dalam suara bisikan yang tidak bisa mereka dengar dengan jelas. Seolah suara itu hanya untuk Tiara saja. Saat itulah suara yang tadi hanya berupa bisikan semakin keras, berubah menjadi lebih jelas dan lebih menyeramkan. Suara itu seperti berasal dari dalam hati mereka, seolah berbicara langsung ke pikiran mereka. Jangan coba melawan. Satu tumbal untuk keluar dari sini. Mereka semua terdiam. Kalimat itu terus berputar di kepala mereka, seperti mantra yang tak bisa mereka hindari. Sesuatu di dalam diri mereka terasa sangat berat, seolah-olah ada pilihan yang tak bisa dihindari, sesuatu yang harus mereka korbankan untuk bisa keluar dari tempat ini. Apa maksudnya? Tanya Roni dengan suara bergetar. Kenapa kita harus jadi tumbal? Aryo mencoba berpikir jernih, meskipun ketakutan mulai menguasai dirinya. Kita nggak bisa tinggal di sini. Kita harus cari jalan keluar. Tiba-tiba, satu suara terdengar dari belakang mereka. Kalian sudah memilih jalan yang salah. Tidak ada yang bisa keluar dari sini tanpa harga yang harus dibayar. Mereka semua menoleh cepat, namun tidak ada siapapun di belakang mereka. Hanya kegelapan dan api yang terus menyala. Siapa itu? Tanya Ayu, suara gemetar, matanya mencari-cari di sekeliling. Namun tidak ada yang muncul. Yang ada hanya angin yang berhembus kencang, membuat suara api menjadi lebih keras dan panas. Sekonyong-konyong, sosok berjubah hitam itu bergerak. Tanpa suara, sosok itu melangkah pelan, mendekati mereka.
Setiap langkah yang diambilnya, tanah sekitarnya seperti bergetar, menambah kesan bahwa mereka sedang berada dalam dunia yang berbeda. Sosok itu berhenti tepat di depan mereka. Sekarang mereka bisa melihat dengan jelas bayangan wajah yang tidak terlihat. Namun dari balik jubah hitam itu, mata merah yang menyala semakin terang, seolah menembus ke dalam jiwa mereka. "Apa yang kalian inginkan?" Suara itu tiba-tiba terdengar dalam pikiran mereka, bukan melalui suara biasa. Seolah suara itu datang langsung ke dalam kesadaran mereka, menyusup ke dalam pikiran mereka satu persatu. Mereka semua terdiam, tak mampu menjawab. Tidak ada yang tahu apa yang harus mereka katakan. Mereka tahu bahwa apapun yang terjadi, mereka berada dalam permainan yang tak mereka pahami. "Apa yang kalian cari di sini?" tanya sosok itu lagi, kali ini dengan nada yang lebih dalam, lebih menakutkan. "Tidak, kami tidak mencari apa-apa," jawab Aryo, meskipun suaranya hampir tak terdengar. "Kami hanya ingin keluar dari sini." Sosok itu tertawa pelan, suara tawa yang mengerikan, membuat mereka semua merinding. "Keluar? Tidak ada yang bisa keluar tanpa membayar harga. Kalian sudah memilih jalan kalian. Sekarang, bayar." Roni yang mulai merasa putus asa, berteriak, "Kami tidak mau. Kami tidak mau bayar apapun." Sosok itu tidak merespon. Dia hanya melangkah mundur perlahan, dan tiba-tiba sebuah cahaya terang muncul di tengah tanah lapang, membentuk lingkaran besar yang tampaknya menutup mereka semua. "Kalian harus memilih," suara itu bergema lagi di pikiran mereka. "Kalian akan kehilangan salah satu dari kalian. Itu pilihan kalian." Suasana berubah menjadi sangat berat. Semua terasa begitu hampa, seakan mereka tak punya pilihan lain selain menerima kenyataan yang ada di depan mata. Mereka menatap satu sama lain, bingung dan ketakutan. Pilihan itu seperti datang dari dunia lain, pilihan yang tak pernah mereka bayangkan sebelumnya. "Kenapa harus ada yang hilang?" tanya Dewi, suaranya penuh dengan air mata. "Kenapa harus ada yang menjadi tumbal?" Sosok berjubah hitam itu tidak menjawab. Dia hanya berdiri diam, menatap mereka semua, seolah menunggu keputusan mereka. Perasaan takut yang luar biasa menyelimuti mereka. Tiara yang masih terhanyut dengan suara ibunya, hampir melangkah maju ke arah cahaya. Namun Dewi, dengan cepat, menariknya kembali. "Kita nggak bisa begitu. Jangan biarkan mereka menang." Dewi berteriak, tubuhnya bergetar ketakutan. Tiba-tiba, dari balik kegelapan, sebuah tangan besar yang hitam dan berlapis kabut mulai meraih mereka. Tangan itu terulur pelan, namun pasti. Mereka semua merasa seperti terperangkap dalam jaring tak terlihat, dan mereka tahu satu hal, mereka harus memilih. Udara dingin yang menusuk semakin terasa saat mereka berdiri terdiam di tanah lapang itu, memandang tangan hitam yang semakin mendekat. Rasa takut semakin memuncak, membuat napas mereka terengah-engah, seakan waktu terasa melambat. Semua perasaan kacau itu bercampur menjadi satu, kebingungan, ketakutan, dan keputusasaan. Mereka benar-benar terjebak di dalam dimensi yang tak mereka kenal. "Jangan biarkan tangan itu mendekat." Dewi berteriak, berusaha menarik Tiara yang hampir melangkah menuju cahaya. "Kita harus melawan. Kalau kita nggak keluar dari sini, kita semua akan hilang." Namun, tangan hitam itu tetap merayap perlahan, seolah tidak terpengaruh oleh teriakan atau usaha mereka untuk bergerak. Aryo memandang sekeliling, mencari sesuatu, apapun, yang bisa membantu mereka keluar dari tempat ini. Tetapi tanah lapang yang gelap, dikelilingi oleh nyala api yang tidak tahu dari mana datangnya, membuat semua usaha mereka sia-sia. "Gimana caranya kita keluar?" tanya Joko, suaranya sudah seperti bisikan. "Kita udah coba semuanya, tapi tetap nggak ada jalan keluar. Ini nggak benar." Saat mereka mulai merasa terpojok, sebuah suara lembut tiba-tiba mengalun di udara yang sunyi. Suara itu terdengar begitu dekat, tapi juga seperti berasal dari tempat yang jauh. Suara itu mengajak mereka untuk mendekat, menggoda mereka dengan ketenangan yang aneh. "Kalian lapar?" suara itu bertanya. "Makanan sudah tersedia untuk kalian."
Pandangannya tertuju pada sebuah meja kecil yang muncul entah dari mana, terletak di dekat api yang menyala. Meja itu dipenuhi dengan makanan. Nasi putih yang pulen, ikan bakar yang tampaknya baru saja dimasak, dan teh hangat yang mengeluarkan uap. "Ayo, makanlah," bisik suara itu lagi. "Sahur sudah siap. Jangan lewatkan kesempatan ini." Tiara, yang masih terhanyut dengan suara ibunya, tanpa sadar mulai melangkah menuju meja itu. Wajahnya kosong, matanya tidak lagi memandang teman-temannya. Ibu bilang, "Aku harus makan." "Ayo, Tiara. Jangan." Dewi berlari menghampiri Tiara, menariknya kembali. "Itu bukan ibu kamu. Itu hanya permainan mereka." Namun, Tiara meronta. "Aku lapar. Aku harus makan. Aku sudah tidak bisa tahan lagi," katanya dengan suara putus asa, tangannya berusaha meraih piring nasi. Aryo dan Roni mencoba menghalangi, tetapi mereka juga merasa perut mereka bergejolak, seolah dipaksa untuk makan. Rasa lapar yang tak tertahankan mulai menghantui mereka. Mereka bisa melihat makanan itu dengan jelas, terlalu nyata, terlalu menggiurkan. Bahkan Ayu yang sebelumnya sangat takut, mulai menatap ikan bakar yang ada di atas meja, merasa perutnya mual karena lapar yang sudah semakin parah. "Jangan makan," kata Agus yang tiba-tiba muncul dari belakang mereka, suaranya terputus-putus. "Itu bukan makanan biasa. Itu sudah tercemar oleh sesuatu yang jahat." Namun, mulut mereka sudah hampir tak bisa ditahan lagi. Mereka seperti berada dalam pengaruh yang sangat kuat, perasaan lapar yang menguasai mereka. Agus, yang masih berusaha menahan, mundur perlahan. Wajahnya yang pucat terlihat semakin kesakitan, seolah tubuhnya menanggung sesuatu yang berat. Tetapi, entah kenapa, Ayu yang sebelumnya ragu, akhirnya mengambil sepotong ikan bakar dan menggigitnya. Ia merasakannya di mulut, rasanya gurih, seperti ikan bakar yang baru dimasak. Namun, begitu ia menelannya, sensasi aneh mulai menyelimuti dirinya. "Ayu, ada apa?" Tiara bertanya, suaranya lemah, tetapi terkejut melihat Ayu yang mulai muntah darah. Ayu terjatuh ke tanah, tubuhnya tiba-tiba kaku, seperti tidak lagi memiliki kendali. Tubuhnya bergetar hebat, dan mata Ayu terbuka lebar, penuh dengan ketakutan. "Ayu!" Dewi berteriak, mencoba mendekati, tetapi tubuh Ayu sudah terkulai kaku, seperti tubuh mayat yang sudah lama tergeletak. "Tidak, Ayu!" Tiara menangis, menggelengkan kepala, tidak percaya apa yang baru saja dilihatnya. Aryo dan Roni mencoba untuk memeriksa Ayu, tetapi tidak ada tanda-tanda kehidupan di tubuhnya. Meskipun tubuhnya masih hangat, gerakan napasnya sudah tidak ada. Seperti sudah kehilangan jiwa, hanya tubuhnya yang tergeletak di sana. Gimana bisa begitu? Apa yang terjadi pada Ayu? Roni bertanya dengan suara bergetar. "Ayu nggak bisa mati begitu saja." Namun, tidak ada jawaban. Mereka semua terdiam, terpaku pada kenyataan yang sangat mengerikan ini. Tiba-tiba, suara bisikan itu kembali terdengar. "Dia sudah memilih, seperti kalian akan memilih." Tidak ada yang bisa mereka lakukan. Mereka hanya bisa melihat tubuh Ayu yang tergeletak di tanah, tidak bergerak. Rasa takut yang semakin dalam membuat mereka merasa seolah-olah waktu berjalan lebih lambat. Mereka tahu bahwa Ayu bukan satu-satunya yang akan kehilangan hidupnya. Jika mereka terus berada di sini, mereka semua akan terjebak dalam permainan ini. Dewi memeluk Tiara yang masih menangis, berusaha menenangkan dirinya sendiri. "Kita harus keluar dari sini, kita harus keluar." Namun, saat mereka berbalik untuk mencari jalan keluar, mereka melihat sesuatu yang lebih mengerikan. Di dekat api yang menyala, ada sesosok tubuh yang tergeletak, tampak tidak bernyawa. Itu adalah Agus, yang mereka kenal. Ia terbaring begitu saja, dengan tubuh yang terkulai kaku. Aryo segera mendekati, memeriksa tubuh Agus, namun tak ada yang bisa mereka lakukan. Tubuh Agus hanya diam, seolah sudah ditarik jauh ke dalam kegelapan. Seketika itu, mereka merasa lebih terperangkap daripada sebelumnya. Satu hal yang pasti,
malam itu terasa semakin panjang. Dan mereka tahu, perjalanan ini belum berakhir. Kegelapan semakin merambat dalam jiwa mereka. Setiap langkah terasa berat, setiap napas terasa semakin sesak. Ketakutan yang menyesakkan dada membuat mereka hampir kehilangan harapan. Di hadapan mereka, tubuh Ayu yang tergeletak, dan Agus yang sudah hilang entah kemana, menjadi gambaran nyata betapa ngerinya tempat ini. Mereka terperangkap dalam dimensi yang tak bisa mereka pahami. Dewi menggenggam tangan Tiara dengan erat. Tiara yang sebelumnya tampak bingung, kini duduk terdiam di dekat tubuh Ayu, matanya kosong, seolah tak lagi bisa mengerti dunia di sekelilingnya. "Kita harus keluar, Dewi," kata Aryo, suaranya berat. "Ini semua nggak benar. Kalau kita nggak keluar sekarang, kita juga bakal hilang." Roni menatap dengan mata kosong, matanya berpindah-pindah antara tubuh Ayu dan tempat yang gelap di depan mereka. "Bagaimana caranya, Aryo?" "Semua jalan kayaknya menuju ke kegelapan. Setiap kali kita coba jalan, kita malah makin jauh dari tujuan." Joko memandang langit yang mulai cerah, meskipun malam belum benar-benar berakhir. "Apa yang mereka inginkan dari kita? Kenapa kita harus jadi bagian dari permainan ini?" Tiara yang duduk di dekat tubuh Ayu menatap dengan bingung. Mereka bilang kita harus memilih. Pilih siapa yang harus pergi. Tapi kenapa Ayu? Kenapa Agus? Suaranya bergetar, namun ada sedikit kebingungannya yang mulai menghilang. Dewi mencoba menenangkan Tiara, meskipun dirinya sendiri merasa hampir kehilangan akal sehat. "Jangan dengarkan itu, Tiara. Itu hanya trik mereka untuk menakut-nakuti kita. Kita nggak bisa biarkan mereka menang." Mereka semua merasakan tekanan yang semakin berat, perasaan seperti ada sesuatu yang mengawasi mereka setiap detiknya. Mereka mulai berjalan lagi, mencoba mencari jalan keluar meskipun langkah mereka semakin limbung, dipenuhi ketakutan dan kebingungan. Tiba-tiba, tanpa peringatan, seorang kakek muncul entah dari mana, berdiri tepat di depan mereka. Kakek yang pertama kali mereka temui di pos pendakian. Wajahnya tua, dengan rambut putih yang memanjang, mengenakan pakaian yang tampaknya sudah usang dan robek-robek. Mata kakek itu menatap mereka tajam, penuh dengan kebijaksanaan yang sulit dipahami. "Kakek." Dewi langsung menghampiri, berharap kakek ini membawa jawaban. "Kakek, tolong bantu kami. Apa yang harus kami lakukan? Kami nggak bisa keluar dari sini." Kakek itu hanya berdiri diam, matanya tetap tidak beralih dari mereka. Ia tidak mengatakan apa-apa, hanya menatap mereka seakan tahu persis apa yang sedang terjadi. Tiba-tiba, suara bisikan itu kembali terdengar, hanya kali ini lebih keras dan lebih jelas, seakan keluar langsung dari pikiran mereka. "Kalian sudah memilih jalan yang salah. Sekarang, kalian harus membayar harganya." Aryo menatap kakek itu dengan putus asa. "Apa maksudnya? Apa yang harus kami bayar? Apa yang kalian inginkan dari kami?" Kakek itu tidak menjawab. Ia hanya tersenyum tipis, tetapi senyumnya terasa mengerikan, seperti senyum seorang yang tahu segalanya namun tidak ingin memberitahukan. "Kenapa kalian masih bertahan di sini? Sudah jelas bahwa kalian tidak akan bisa keluar tanpa menyerahkan sesuatu," kata kakek itu akhirnya, suaranya dalam, mengalir perlahan seperti suara yang datang dari dalam hati mereka. Dewi menatap kakek itu, merasa ada sesuatu yang salah. "Apa yang harus kami korbankan? Apa kalian mau kami menyerahkan nyawa?" Kakek itu menggelengkan kepala, lalu melangkah mendekat, matanya memandang mereka dengan penuh makna. "Bukan nyawa kalian," katanya pelan, "tapi sesuatu yang lebih berharga." "Maksud kakek?" tanya Joko dengan suara gemetar, matanya mulai menelisik wajah kakek, mencoba mencari jawaban dari apa yang ada di balik kata-kata itu. Kakek itu tersenyum lagi, kali ini lebih lebar, dan senyumnya terasa semakin menakutkan. "Kalian sudah memilih jalan ini, dan kalian tahu apa konsekuensinya. Tetapi jika kalian ingin keluar, kalian harus membuat pilihan yang sulit. Jika kalian menolak, salah satu dari kalian akan hilang selamanya." Roni menatap kakek itu dengan cemas.
kalian ngomong tentang siapa yang akan hilang, kan? Benar, jawab kakek itu singkat. Salah satu dari kalian harus mengorbankan dirinya sendiri untuk keluar. Mereka semua terdiam, seakan kata-kata itu meresap ke dalam jiwa mereka. Tidak ada yang ingin mengatakan apa-apa lagi, karena mereka tahu bahwa pilihan yang mereka hadapi bukanlah pilihan yang mudah. Apa yang harus mereka korbankan? Apa yang harus mereka pilih? Kakek itu tetap berdiri, tidak bergerak, seolah menunggu keputusan mereka. Tidak ada cara lain? Tanya Aryo, suaranya hampir tak terdengar. Tidak ada jalan keluar yang lain? Kakek itu tidak menjawab, tetapi matanya mengerut tajam. Ada sesuatu yang lebih mengerikan dari senyumnya, sebuah peringatan yang mereka rasakan. Semua pertanyaan itu hanya menggantung di udara, tanpa jawaban. Jika kalian ingin keluar, kalian harus menyerahkan sesuatu yang sangat berharga. Jika tidak, maka kegelapan ini akan mengambilnya. Mereka merasa terperangkap, semakin bingung dengan pilihan yang seolah tiada habisnya. Tapi satu hal yang mereka tahu, mereka harus memilih. Salah satu dari mereka harus mengorbankan sesuatu untuk bisa keluar dari tempat ini. Mereka semua tahu bahwa pilihan ini bukan hanya tentang hidup atau mati, tetapi tentang apa yang mereka anggap paling berharga dalam hidup mereka. Kakek itu berbalik dan berjalan menjauh, tubuhnya perlahan menghilang ke dalam kegelapan yang semakin pekat. Tanpa berkata sepatah kata pun lagi, hanya meninggalkan mereka dengan pilihan yang lebih berat dari apapun yang pernah mereka bayangkan. Ini nggak benar. Dewi hampir menangis. Apa yang harus kita pilih? Kita nggak punya pilihan lain. Roni hanya bisa diam. Tidak ada yang tahu apa yang akan terjadi selanjutnya. Mereka benar-benar terjebak, dan waktu semakin menipis. Pagi itu terasa berbeda. Udara terasa lebih berat, dan rasa khawatir yang menyelimuti mereka semakin menguat. Tidak ada kata yang mampu menjelaskan perasaan mereka. Setiap langkah terasa lebih pelan, seperti beban tak terlihat yang menghalangi pergerakan mereka. Kakek misterius sudah menghilang, namun kata-katanya menggema di benak mereka. Salah satu dari mereka harus mengorbankan sesuatu yang berharga untuk keluar. Tapi apa? Dan bagaimana? Dewi menatap Tiara, yang masih terlihat bingung dan lesu, wajahnya pucat. Tiara, kita harus keluar. Kita nggak bisa terus begini. Tiara hanya mengangguk lemah, matanya kosong. Dia seperti sudah kehilangan arah, seolah bagian dari dirinya hilang bersama tubuh Ayu yang tak akan pernah kembali. Roni berdiri di dekat tepi jurang kecil, matanya melihat ke bawah, mencoba mencari petunjuk dari arah yang tak jelas. Kalau kita nggak bisa keluar dengan cara biasa, bagaimana kalau kita cari cara lain? Mungkin kita bisa cari jalan yang nggak diketahui orang. Jalan lain? Tanya Aryo, mengernyitkan dahi. Di mana? Semua jalan di sekitar sini terasa sama, dan kita nggak tahu apa yang akan kita hadapi selanjutnya. Joko mengusap wajahnya. Tapi kita nggak punya pilihan lain, kan? Kita harus coba segala cara. Mereka semua sepakat, meskipun di hati masing-masing ada ketakutan yang semakin dalam. Mereka mulai berjalan lagi, mencoba menapaki jalur yang belum pernah mereka lewati sebelumnya. Hutan di sekitar mereka mulai terasa lebih gelap, meskipun pagi sudah semakin menyingsing. Seakan ada kabut yang tak terlihat menyelimuti pohon-pohon besar di sekitar mereka. Mereka berhenti sejenak di sebuah bukit kecil, memandang ke bawah. Lalu, sebuah suara mengalun lembut, dari arah yang tidak bisa mereka tentukan. Tiara, Dewi, datanglah. Suara itu terdengar sangat familiar. Suara Ibu Tiara. Itu suara yang membuat Tiara tersentak, matanya membelalak. Ibu? Tiara berbalik, seolah ingin mengikuti suara itu. Itu suara ibu, aku harus ke sana. Dewi segera menahan Tiara. Jangan. Itu bukan suara ibumu, Tiara. Itu mungkin hanya suara tipu daya dari mereka. Namun, Tiara sudah mulai melangkah tanpa mendengarkan Dewi. Aku harus ke sana. Aku harus. Tanpa membuang waktu, Dewi berlari mengejar Tiara,
yang sudah semakin jauh melangkah. "Tiara, tunggu!" Dewi berteriak, tapi Tiara sudah terlalu terperangkap dalam suara itu. Tiara tampak seperti mengikuti suara itu dengan tubuh yang lemah. Roni dan Aryo hanya bisa saling pandang, bingung dan cemas. Mereka tahu ada sesuatu yang sangat salah di sini, tapi mereka juga tidak bisa berhenti. Mereka harus mengikuti Tiara. Tidak ada pilihan lain. Beberapa langkah kemudian, mereka tiba di sebuah clearing, sebuah tanah lapang yang aneh. Di tengah clearing itu, ada sebuah pohon besar, dengan daun yang bergerak meskipun tidak ada angin. Di bawah pohon itu, terlihat sebuah benda yang bersinar. "Benda itu," kata Aryo, suara tercekat. "Kita harus berhati-hati." Namun, mereka tidak sempat berpikir lebih jauh. Tiara sudah tiba di bawah pohon besar, berdiri mematung, seperti sedang menunggu sesuatu. "Ibu?" Tiara memanggil dengan suara gemetar, suara yang semakin rapuh. "Ibu, di mana?" Tiba-tiba, sebuah bayangan muncul dari belakang pohon. Bayangan itu perlahan mulai mendekat. Tiara terdiam, wajahnya kosong, seperti menunggu sesuatu yang tak terlihat. Dewi berlari menghampiri Tiara, namun begitu dekat, tubuhnya seakan ditahan oleh kekuatan tak kasat mata. Ia terhenti. Langkahnya terasa berat, seolah ada sesuatu yang menahannya. "Kita harus pergi dari sini." Dewi berteriak. "Ini bukan ibumu, Tiara. Jangan terjebak." Tapi Tiara, dengan mata kosong, tidak menjawab. Bayangan itu semakin dekat, sampai akhirnya muncul sosok tinggi, sosok yang sangat gelap, seperti sosok yang berasal dari kegelapan itu sendiri. Matanya merah menyala, menatap mereka dengan penuh kebencian. Mereka semua terdiam, ketakutan. Suara itu datang lagi, terdengar dalam pikiran mereka. "Selamat datang," kata sosok itu dengan suara yang menakutkan, "kalian sudah sampai di tempat yang tidak bisa kalian lupakan." Tiba-tiba, tanah di bawah mereka bergetar. Lantai tanah itu mulai terbelah, membuka celah besar yang memanjang. Mereka merasa terhisap, tubuh mereka seperti ditarik ke dalam jurang kegelapan itu. Tiara berdiri di sana, diam, seakan tidak sadar dengan apa yang terjadi di sekelilingnya. "Tiara!" Dewi berteriak, mencoba menariknya, tapi itu sia-sia. Tiara sudah terjatuh ke dalam kegelapan, ke dalam jurang yang tak terlihat. Aryo mencoba meraih Tiara, namun lengannya terlambat. Dalam sekejap, Tiara menghilang. Tanpa jejak. Hanya ada kekosongan yang mencekam. "Apa yang terjadi?" tanya Joko, suaranya bergetar. "Kita baru saja kehilangan Tiara. Apa yang sebenarnya sedang terjadi di sini?" Tidak ada jawaban. Mereka berdiri terpaku, melihat ke dalam kegelapan yang menganga di bawah mereka. Seperti ada sesuatu yang menunggu mereka di sana. Sesuatu yang lebih besar dari apa yang bisa mereka pahami. Sesuatu yang tak terelakkan. Mereka tidak bisa kembali. Mereka tidak bisa mundur. Dan kegelapan itu semakin mendekat. Malam tiba lebih cepat dari yang mereka bayangkan. Hutan di sekitar mereka semakin gelap, hampir seperti menelan seluruh cahaya. Suasana sepi, hanya terdengar desiran angin yang membawa hawa dingin. Roni, Aryo, dan Joko duduk di sekitar api unggun yang hanya menyisakan nyala yang lemah, mencoba mencerna apa yang baru saja terjadi. Tiara hilang begitu saja, tanpa jejak. Tidak ada yang bisa mereka lakukan selain duduk terpaku, menunggu keajaiban yang tidak pernah datang. Apa yang terjadi? Di mana Tiara? Roni akhirnya bertanya, suaranya hampir tidak terdengar. Aku nggak tahu, Roni, jawab Aryo pelan, matanya kosong, tatapannya jauh. Aku nggak bisa melindungi dia. Kita semua tidak bisa melindungi diri sendiri. Ini semua aneh, seperti dunia ini ingin menelan kita satu persatu. Joko menatap api unggun dengan cemas. Kita nggak punya pilihan lain. Kita harus terus maju. Kalau kita berhenti, kita akan semakin terperangkap di sini. Namun, ada keraguan di dalam suara Joko. Di matanya, ada ketakutan yang mulai tampak jelas.
Mereka semua merasa seperti terjebak dalam sebuah permainan yang tak ada ujungnya. Mereka berjuang untuk bertahan, tapi semakin lama semakin terasa tidak ada jalan keluar. Kalau kita terus berjalan, kemana tujuan kita? Apa yang kita cari? Tanya Roni, merasa semakin bingung. Kita nggak tahu di mana kita berada. Jalan-jalan di sini seperti nggak ada ujungnya. Aryo menggigit bibirnya, menahan amarah yang mulai meluap. Aku nggak tahu, Roni. Tapi kita harus coba terus. Jika kita berhenti, kita akan lebih mudah hilang. Kita tidak bisa menyerah. Joko mengangguk, meski wajahnya menunjukkan ketakutan yang jelas. Aku tahu, tapi aku nggak bisa berpura-pura nggak takut. Kita harus cari jalan keluar, sebelum kita semua hilang satu persatu. Mereka berdua terdiam, membiarkan keheningan menghantui mereka. Tidak ada yang berkata-kata lagi. Semua perasaan terpendam begitu dalam, seperti mereka berperang dengan ketakutan yang tak kasat mata. Mereka sudah kehilangan Ayu dan Tiara. Siapa lagi yang akan hilang? Dan apakah mereka akan pernah keluar dari tempat ini? Tanpa terasa, malam semakin larut. Tenda mereka yang terpasang tidak memberi rasa aman. Malah, semakin lama, semakin terasa seperti perangkap yang semakin rapat. Di luar tenda, hutan semakin mencekam. Setiap suara, bahkan suara kecil sekalipun, membuat mereka terlonjak, hati berdebar. Tak ada lagi rasa tenang. Tak ada lagi rasa nyaman. Tiba-tiba, suara langkah kaki terdengar dari luar tenda. Perlahan, suara itu semakin dekat, seperti seseorang yang mendekat dengan tujuan yang jelas. Mereka terdiam, menahan napas. Roni menoleh ke Aryo, tatapannya penuh pertanyaan. Siapa itu? Bisiknya, hampir tidak percaya. Aryo mengangkat tangan, memberi isyarat agar Roni diam. Langkah itu semakin jelas. Sesuatu, atau seseorang, bergerak di luar sana. Mereka mendengar suara itu berhenti tepat di depan tenda. Keheningan pun mengikutinya. Tidak ada suara sama sekali, hanya detak jantung yang keras di dada mereka. Joko berbisik, suaranya gemetar, kita nggak sendirian, kan? Belum sempat jawabannya keluar dari mulut Aryo, sosok itu tiba-tiba muncul, langsung menjulang tinggi di depan tenda. Mata merahnya yang menyala terlihat jelas meskipun dalam gelap. Mereka terperangkap dalam tatapan itu, matanya yang tajam seolah menembus ke dalam jiwa mereka. Dewi yang sejak tadi diam, kini menggenggam tangan Tiara dengan erat. Jangan lihat matanya. Jangan biarkan mereka mempengaruhi kita. Namun, semuanya terlambat. Sosok itu semakin mendekat. Ketakutan mereka sudah melampaui batas. Roni, yang sudah terlalu lelah untuk berpikir, akhirnya berdiri dengan gagap. Siapa kamu? Apa yang kamu inginkan dari kami? Sosok itu tidak menjawab. Hanya berdiri diam, tatapannya terus menatap tajam, seolah melihat jauh ke dalam diri mereka. Lalu, sosok itu membuka mulutnya, dan suara yang keluar seperti bisikan yang langsung menyerbu ke dalam otak mereka. Kalian, sudah terlalu jauh untuk kembali. Tidak ada jalan keluar dari sini. Kalian akan menjadi bagian dari kami. Roni mundur selangkah, tubuhnya terasa kaku. Tidak mungkin. Apa yang kalian pikirkan tentang keluar? Tidak ada yang keluar dari sini. Kalian sudah masuk ke dalam dimensi ini. Dan kalian akan terjebak di sini selamanya, seperti yang lainnya. Joko tersentak. Tapi kami hanya pendaki. Kami hanya ingin mendaki gunung, tidak ada yang salah dengan itu. Sosok itu tertawa, namun tawa itu bukan tawa manusia. Tawa itu menggema dalam pikiran mereka, menembus setiap lapisan ketakutan yang ada. Salah. Kalian salah. Gunung ini bukan untuk pendaki biasa. Kalian masuk ke tempat yang tidak bisa kalian tinggalkan. Tiba-tiba, suasana di sekitar mereka berubah drastis. Langit yang tadinya gelap kini tiba-tiba terang benderang, namun hanya ada kegelapan di sekeliling mereka. Sesuatu yang sangat besar, lebih besar dari gunung itu sendiri, tampak bergerak di belakang sosok itu. Mereka terperangkap, tidak bisa bergerak,
Tubuh mereka seakan tertarik ke dalam tanah. Ada yang hilang dari kalian. Ada yang harus dibayar. Roni merasa tubuhnya semakin berat. Ia tidak bisa bergerak. Suara itu semakin mendalam, seperti datang dari dasar bumi. Salah satu dari kalian akan jadi tumbal. Kalau tidak, kalian semua akan terjebak di sini selamanya. Joko, Aryo, dan Roni menatap satu sama lain. Mereka tahu, pilihan itu akan datang. Dan tidak ada yang bisa mereka lakukan selain menunggu keputusan itu. Ketika malam semakin mencekam, dan suara itu menghilang begitu saja, mereka tahu satu hal, mereka takkan pernah bisa kembali. Mereka akan terus berada di sini, terperangkap dalam dimensi yang terlupakan ini. Pagi datang, namun langit tetap gelap. Kabut tebal menyelimuti setiap sudut hutan, memberi kesan seperti waktu telah berhenti. Aryo, Joko, dan Roni duduk di sekitar api unggun yang hampir padam. Wajah mereka pucat, tubuh mereka lelah. Mereka sudah lama tidak berbicara, seperti kesunyian itu sudah mengikat lidah mereka. Mereka hanya bisa memandang satu sama lain, mencoba mencari petunjuk dari keadaan yang semakin mencekam. Tidak ada Tiara, tidak ada Ayu, dan tidak ada jalan keluar. Hanya ada mereka, terjebak dalam hutan yang sepertinya tidak akan pernah berakhir. Joko menghembuskan napas panjang, matanya kosong. Kita harus berhenti berpikir kalau ini cuma mimpi buruk, katanya perlahan. Ini nyata. Dan kita nggak akan bisa keluar kalau kita terus berpikir seperti itu. Jadi, apa yang harus kita lakukan? Tanya Roni, suaranya rendah, seperti sudah kehilangan semangat. Kita nggak punya pilihan lain selain tetap bertahan. Aryo menatap api unggun, matanya jauh. Kita terus berjalan. Tidak ada yang bisa menghentikan kita selain mereka. Di tengah keheningan itu, suara langkah kaki tiba-tiba terdengar lagi. Roni terperanjat, menoleh cepat. Langkah itu datang dari belakang mereka. Langkah yang semakin mendekat, berat dan pasti. Tanpa melihat pun, mereka tahu siapa yang datang. Sosok itu muncul dari kabut, perlahan-lahan. Wajahnya yang gelap, matanya yang merah menyala, dan tubuh tinggi yang seolah tidak manusiawi. Di belakangnya, ada bayangan lain yang tidak terlihat jelas, seperti sesuatu yang mengikutinya, bergerak dalam diam. Kalian belum selesai, suara itu bergema dalam pikiran mereka. Kalian masih punya sesuatu yang belum dibayar. Joko berdiri, meski tubuhnya gemetar. Kami sudah berusaha. Kami nggak mau terjebak di sini. Kami hanya ingin keluar. Sosok itu tidak menjawab. Hanya berdiri diam, menatap mereka dengan tatapan yang seolah ingin mengorek rahasia terdalam mereka. Perlahan, sosok itu melangkah maju, menghampiri mereka dengan langkah yang pasti. Roni merasa sesuatu yang aneh. Ada sensasi dingin yang meresap ke dalam tubuhnya, seperti ada yang menarik jiwanya. Ia menoleh ke Aryo, yang matanya kosong, seperti kehilangan tujuan. Aryo, kata Roni dengan suara bergetar, apa yang akan terjadi pada kita? Aku nggak tahu, jawab Aryo, suaranya serak. Tapi aku tahu satu hal, Roni. Kalau kita nggak bisa keluar, kita nggak akan ada lagi. Mereka akan mengambil kita, satu persatu. Sosok itu berhenti tepat di depan mereka. Wajahnya semakin dekat, matanya semakin tajam, menembus ke dalam jiwa mereka. Semua rasa takut yang mereka pendam muncul dalam sekejap, menyatu dalam satu suara yang begitu berat. Siapa yang akan menjadi tumbal? Suara itu bertanya, keras dan penuh tekanan. Roni menatap Aryo dan Joko, mencoba mencari jawaban dalam mata mereka. Tidak ada yang tahu apa yang harus dilakukan. Tidak ada pilihan lagi selain menerima kenyataan yang ada di depan mereka. Tiba-tiba, sebuah suara lain terdengar, kali ini lebih dalam, lebih misterius. Seperti bisikan yang datang dari dalam tanah, suara yang membawa beban tak terkatakan. Ada yang belum selesai? Tumbal itu harus ada, atau kalian akan terperangkap selamanya. Saat itulah, mereka semua merasa tubuh mereka semakin berat. Ada sesuatu yang menarik mereka ke bawah,
seperti akar-akar besar yang meresap ke dalam tanah. Mereka terjatuh, tubuh mereka seperti terhisap, jatuh ke dalam kegelapan yang tak terlihat. Ketika mereka membuka mata lagi, semuanya berubah. Mereka tidak berada di hutan lagi. Tidak ada kabut, tidak ada pohon-pohon tinggi yang menakutkan. Mereka berdiri di sebuah tempat yang luas, namun asing. Tanah lapang yang tidak mereka kenali, dikelilingi oleh kabut tebal yang hampir tak bisa ditembus. Di depan mereka, ada sesajen yang terbuat dari benda-benda aneh, dan di atasnya, ada kepala kambing yang masih meneteskan darah segar. Sosok berjubah hitam berdiri di antara nyala api yang tiba-tiba muncul entah dari mana. Sosok itu mengangkat tangan, seolah memberi tanda pada mereka untuk mendekat. Di sekitar mereka, ada bayangan yang bergerak cepat, namun tidak ada suara. Hanya ada kegelapan yang menggantung. Aryo, Joko, dan Roni berdiri terpaku. Mereka tahu, ini adalah puncak dari semuanya. Mereka tahu, ini adalah tempat terakhir, tempat di mana mereka harus membayar harga untuk keluar. Kalian sudah sampai, suara itu bergema di dalam kepala mereka. Sekarang, pilihlah. Tumbal satu, atau kalian akan tetap terperangkap di sini. Tidak ada jalan lain. Suasana menjadi semakin menekan, udara terasa semakin berat. Mereka tahu, pilihan itu harus dibuat. Tetapi, tidak ada yang bisa memilih. Tidak ada yang bisa menerima kenyataan bahwa mereka harus mengorbankan satu dari mereka untuk bisa keluar. Tiba-tiba, di tengah keheningan yang mencekam, suara Agus terdengar. Suara Agus, yang mereka duga sudah hilang selamanya. "Aku masih di sini. Jangan tinggalkan aku," bisikan itu terdengar pelan, hampir tidak terdengar. Tapi mereka semua mendengarnya. Suara itu seperti datang dari kedalaman, suara yang penuh dengan penderitaan. Dan tiba-tiba, sosok hitam itu menghilang, dan semuanya kembali menjadi gelap. Mereka berbaring di tanah lapang itu, tubuh mereka terkapar, seakan tidak ada lagi harapan. Mereka tidak tahu, apakah mereka telah memilih atau tidak. Yang pasti, mereka tahu satu hal, mereka takkan pernah kembali. Tamat.